Oke, berarti itu tadi hari ke-6 ya? Nyebrang itu kira-kira hari ke-6 atau ke-7, hari ke-6 saya nyebrang itu ternyata nggak sesusah yang dibayangkan sebelumnya kan, karena belum ada yang pernah ikut event ini kan, udah nyebrang masih pakai aplikasi, beli tiket gini masih kalau miss blablabla. Ternyata pas gue nyampe nggak serumit itu gitu. Jadi udah nyampe, beli tiket, nungguin ferry-nya datang, antri itu biasa. Sama lah ya, kayak Antri motor, antri sepeda, antri mobil gitu kan. Ternyata nggak rumit ya. Banyuwangi lah ya, Ketapang kan ya. Masuk ke kapal rapi, parkirannya segala macam rapi, udah pokoknya barangnya tinggal situ aman, ada parkiran sepedanya rapi, ada foto-fotonya. Terus udah makan ya normal lah, makanan mewah lah, nelen apa segala macam, nggak pernah ketemu. Oh itu disiapin gitu aja gitu ya? Nggak, itu kayak restoran. Oh restoran, kayak foodnya kayak ada kafetaria ini. Mewah lah, kita semua peserta pakai tidur di situ. Oh lu banyak ketemu peserta situ ya? Lumayan panjang tuh, bisa kalau salah 7 jam, gue lupa 7 apa 5 jam. Lumayan gitu. Panjang tuh istirahat tuh, jadi nah udah nyampe lah itu di daerah, pas nyampe itu masuk ke Sweden kan, Swedia. Di situ yang sebenarnya yang totally different dari dataran Eropa yang di bagian tengah ya, misalnya apa sih main Eropa itu. Jadi di situ agak beda. Gua pertama-tama masih oke lah Swedia gitu, karena itu 1.700 sendiri dia Swedia itu. Oh jaraknya 1.700 kilo, itu satu Swedia sendiri ya. Ujung-ujung tuh akhirnya lama-lama bosen juga. Karena nggak ketemu peradaban lain ya. Iya. Jadi, dan itu banyakan apa tuh, padang rumput? Karena kiri kanannya tuh ya gitu-gitu aja. Padang rumput atau apa? Ya hutan, bukan padang rumput, di hutan kayu gitu ya. Hutan pinus, hutan yang rapinya dia gitu kan? Ya, hutan membosankan sebenarnya. Dan itu sepi jalanan. Nah, di situ yang mulai serunya, mulai jalanannya yang jarang ketemu kota, jarang ketemu makanan yang jauh-jauh gitu. Di situ tuh tantangannya tuh sepanjang 1.700 di. Itu lu berapa hari tuh 1.700 tuh, berarti kan nggak sehari 2 hari kan? Kayak bentang Jawa itu. Itu kan seminggu sendiri itu. Iya, berarti kan lu seminggu sendiri tuh di. Iya, jadi kan gue itu dari start sampai ke nyebrang mungkin tuh seminggu. Terus di situ ya seminggu sendiri berarti ya? Itu seminggu sendiri. Bentang Jawa sendiri tuh, bentang Sweden itu. Ya, itu sendiri itu ya, jalanannya gravel, jalanannya pasir, jalanan gravel itu bisa 20 kilo tuh berkali-kali ketemu. Itu emang dia kondisinya seperti gravel itu apa karena dia mesti nembus ke atas terus ya? Sebenarnya gravelnya itu karena jalanan itu under construction. Under construction yang benar-benar tinggal layer gravelnya itu, dan itu panjang banget itu yang masih batu pasir halus gitu ya, bikin. Tapi memang itu nggak lewatin kota berarti ya? Itu ngelewatin kotanya ya kota-kota, bukan kota-kota kecil ya? Ya kota-kota kecil, cuman akhirnya lama-lama hafal juga gua formatnya. Jadi layout kotanya itu akhirnya kebaca nih, akhirnya polanya. Jadi gue udah hafalin nih tandanya. Kalau tandanya itu kayak rumah gitu, itu berarti desa. Kalau terus ada kayak gedung-gedung gitu, ada ini maksudnya bentar lagi masuk kota. Dan salah satu tanda-tanda lagi mau masuk kota agak besar, berarti ada bus stopnya. Ada kereta, ada bus stop. Jadi kalau ada bus stopnya ini ada bus stop nih, berarti ada bus. Kalau ada bus berarti ini kota lumayan gede gitu. Jadi mulai kebaca tuh, ini gede. Udah siap-siap tuh ketemu makanan. Tapi lumayan lah, seminggu 1.700. Itu jalanannya rolling atau? Rolling, nggak ada tanda tar. Yang masalahnya kan kalau di Eropa dari start sampai finish itu headwind udah pasti. Iya itu pasti. Headwind tuh udah pasti dah, nggak mungkin nggak.
Kecuali di waktu-waktu tertentu, misalnya di pagi hari gitu. Atau malam biasanya ya? Di pagi hari misalnya gue jalan itu kan, karena gue itu gak kenceng, jadi gue kadang-kadang ya gue startnya, karena gue memelihara jet lag gue itu, jadi ya udah bisa lebih gue pagi. jam 4 jam 5 tuh udah melek gitu. Cuman bisnis activity itu kayak kafe segala macam itu baru buka jam 6 atau jam 7. Jadi ya sembari gue goes ketemu pom bensin buka, baru gue ngopi, makan breakfast pasti di pom bensin. Pasti gue belinya hotdog yang gak halal. Enak ya? Pasti hotdog gue beli 3, 2 gue makan, 1 gue masukin ke gue bawa sepeda. Itu pasti kayak gitu. Sama gue pasti beli potato chips segala macam tuh gue pasti beli roti udah gue remas-remas, pasti gue masukin sepeda. Itu kayak gitu aja terus selama perjalanan di daerah Sweden kayak gitu terus. Karena 1.700 ada yang kira-kira 100 kilo nggak ada apa-apa. Bener-bener. Jadi karena gue ada tim support, ada teman-teman di Jakarta yang bikin WA grup itu, dia dari start sampai finish tuh gue bacain lah ya petanya ya. Enggak sih sebenarnya, dari event-event yang sebelumnya gue ikut, gue suka kegagalan itu sebenarnya gue udah mental breakdown sih sebenarnya. Jadi gue nggak ada temen, gue kadang-kadang cuman jenuh kali ya. Cuman gue mau ngomong sama siapa gitu, pada saat jam tengah malam nih. Jadi akhirnya dengan WA grup itu akhirnya kebantu. Misalnya gue udah capek banget nih, aduh gue jenuh, gue udah anah gitu. Gue ada kayak gitu, gue udah anah, capek gitu. Iya pasti lah ya. Cuman ya kadang-kadang kalau gue ngedumel sama istri gue, udah lo kelarin aja daripada lu terpenasaran. Iya benar. Sikat gitu. Tapi bener sih, kalau lu ngomong ke bini lu tuh saya bilang ya udah pulang, lu pasti pulang. Jadi udah gue sini aja terus. Itu bener-bener di tantangan terberatnya menurut gue di setelah nyebrang ferry itu tuh gokil. 1.700 kilo dengan jalur yang mirip sepanjang jalan. Begini, angin dingin, hujan. Nah itu lu kalau malam tuh tidur di mana lo? Itu kan seminggu tuh tiap malam lo. Sedih itu adalah kalau hujan. Hujan itu benar-benar kalau di dataran itu nggak ada shelter, nggak ada rest area, ada shelter, nggak ada atapnya itu nggak ada. Jadi namanya rest area itu ya parkiran aja kotak gitu. Buat parkir lah ya. Kalau hujan itu ngeliat awannya udah gelap banget, udah ngeliatakin dengan pas kebasahan hujan, pasang, wes, gitu terus. Itu lu tidur di mana? 1.700 kilo itu. Jadi riding plannya selama no cap ini akhirnya ya udah kita tentukan kota mana minimal. Gue kan targetnya ambi banget tuh karena gue mau ikut benang Jawa. Jadi gue targetnya 250 km per day supaya gue bisa achieve. Gue nyampe naik pesawat pulang ikut start. Nah itu karena faktor headwind yang gak gue hitung, jadi gue gak bisa fight sama angin kencang banget tuh. Gue gak kuat, takut jebol aja gue, takut gue udah habis, belum waktunya udah kewer. Jadi ya akhirnya gue maintain dengan 200 plus kilometer per day. Jadi ya udah. Jadi per hari itu riding plan-nya dari awal udah di set. Jadi 200 kilo nih ada kota ini, ada hotel ini. Udah cari gitu. Situ. Terus aja dari kota. Sweden lu nggak ngemper berarti ya? Lu paksain masuk. Nggak bisa ngemper. Karena gue nggak punya proper gear, nggak punya alat-alat yang gue nggak bawa kemah. Tapi kayaknya mendingan lu kagak ngemper kali ya. BV nggak bawa apa-apa. Karena kan gue belum ada pengalaman yang bisa gue tanyain. Emang memungkinkan buat ngemper di kalau Sweden? peserta yang orang-orang sana atau Eropa, dia udara kayak gitu buat dia panas. Nah iya buat dia panas. Lah dia jadi mereka banyak yang ngemper. Lah ya kita kan. Kadang-kadang lu kok berhenti? Nggak. We're gonna sleep here. Hah? Tidur di sini. Oke. Ya, dia 7 derajat. Dia bawa sleeping bag, bawa apa? 7 derajat panas. Bagi kita 7 derajat udah redek. Jadi ya kadang-kadang ada kayak hotel-hotel camping ground gitu, ada cabinnya, nginep di kayak gitu. Cuman ya karena ya hotel super agak-agak besar gitu. Itu ada. Jadi ya mau targetnya adalah kayak gitu. Lu cari 200 cari hotel, cari nanti hotel. kita selalu ada pilihannya. Mau jauhan dikit kalau waktunya ada terusin di sini hotelnya.
atau tempat nginepnya di sini, ada cabin, ada apa, pokoknya selalu ada 2 pilihan, yang lebih dekat atau yang lebih jauh gitu. Tergantung kuat aja Pak. Tergantung cuaca, kadang-kadang kan kehambat hujan segala macam, jadi kita selalu punya hotel, alternatif ya, alternatif hotel atau kota. Udah gitu aja terus, itu paling membosankan. Dari kota ke kota tuh kira-kira berapa kilo? Ya 200-an itu. 200 kilo. 200-an itu. Kadang-kadang harus keluar jalur itu kira-kira 7-5 kilo baru ada hotel. Jadi setelah event itu gua kok di Bikekom gua ada 4.200-an lebih gitu. Karena lu ternyata tiap hari begitu. Menyimpang 10. Keluar masuk. Lu 20 hari sekali nyimpang 10 aja udah 200 ya. Paling itu sempat ngelewatin Finland ya kalau nggak salah. Ngelewatin Finland sedikit gitu. Cuman pendek gitu Finland sedikit, masuk lagi, terus udah. Yang paling seru ya CP itu di hari ke berapa ya? Itu ada namanya kotanya Santa, Rovaniemi. Oh, kota Santa ya. Jadi itu udah nyampe situ Rovaniemi itu, ya jalanannya sih yang sebelumnya itu sih gokil sih. Jadi memang ada yang never ending rolling yang dari kayak misalnya 20 kilo tuh lu bisa lihat ujungnya itu, yang lainnya itu udah nah, di jalan itu gue sempat ketemu orang Itali dan naik motor. Banyak kan touring motor itu, banyak banget. Gue ada pom bensin besar kayak rest area besar banget, di situ ada camper van, motor, touring, seluruh kan summer time ya, jadi banyak orang yang memang summer yang menurut dia panas, menurut lu dingin ya. Jadi emang rame di parkiran itu ada orang Itali negor gua. Dia teriak gitu. Gila lu, you crazy gitu lagi. Kan dia nanya, gue dari mana ke mana? Dari Itali ke North Cape. Wah, dia cuma you crazy doang ya orang Itali. Kalau bisa bahasa Jerman, Itali. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Ya udah gitu. Terus ternyata dia bilang, gue tuh bekas pembalap MTB. Gue tuh pembalap. Gue dulu tuh pembalap MTB. Tapi you crazy gitu. Udah sih udah jalan, gue ketemu lagi di jalan. Oh, crazy ya. Crazy gitu doang. Jadi ya seru sih. Jadi ya itu pengalaman sepanjang jalan pasti kayak gitu. Gue ketemu pemotor dari orang Lebanon. Cuman dia naruh motornya itu di Jerman. Jadi base-nya kebanyakan orang-orang itu di Jerman tinggalnya mereka. Orang Lebanon lah, orang mana lah, Kazakhstan lah. Touring deh ya. Gue ketemu orang Lebanon sama. Kayaknya enakan lu daripada gue deh. Ini naik motor touring tapi Harley. Motor lu keren gue bilang, karena gue jarang lihat orang touring makanya Harley yang touring, tapi bukan yang sport. Wah, tapi gue kayaknya lebih oke lo dia bilang. Karena apa? Gue kalau lagi naik motor bosen ya, ngebut terus gue mau berhenti ngeliat pemandangan bagus, gue nggak sempet dia bilang gitu. Terus dia kan bikin konten pakai iPad gitu nih, kayak iPad gue interview pakai iPad. Nih handphone gue rusak nih, iPhone gue rusak gara-gara gue taruh di handlebar motor geter, jadi kamera gue rusak, jadi makanya gue pakai. Jadi saking kencengnya dia bilang. Jadi ketemu yang kayak gitu-gitu, yang naik motor bilang lu crazy, lebih enak naik sepeda. Ya lu bilang motor. Soalnya kita selalu ketemu aja itu, dia ketemu lagi gitu. Dia gondok banget gak sih, ini sepeda kok ketemu sama gue mulu ya, kapan? Karena sama-sama dia nginep di hotel, kan gue juga di hotel yang sama. Cuman dia nyampe lebih dulu. Iya, 3-4 jam lebih dulu lah ya. Jadi udah kayak gitu terus sepanjang Swedia itu. Nah tuh yang serunya tadi gue bilang kota Rovaniemi itu, kota Santa itu di hari keberapa ya? Gue matiin dulu ya.
nyampe di CP4 namanya tuh kota Rovaniemi. Itu bagus sih kotanya, cuman sampai menuju ke situ juga lumayan nyebelin sih, jalanannya nggak datar. Rovaniemi itu kota Santa Claus Village. Jadi desanya Santa. Jadi cuma lucu, summertime cuman Santa lagi ke Bali gue rasa. Jadi itu stem situ gue tuh panas. Jadi lucunya kan kalau siang malah banget. Jadi di situ gue kayak spend lumayan lama tuh, kira-kira sejam lah gue di situ. Karena gue menikmati makanan normal. Gue pesen cuman simple sih, gue akhirnya cuma makan cheeseburger sama rice, kentang goreng yang gendut gitu. Nah terus itu jadi perbatasan, namanya itu perbatasan antara belahan bumi apa namanya? Jadi Arctic Circle. Jadi masuk ke situ tuh masuk ke dalam area kutub utara. Ngelewatin ada perbatasannya tuh, ada foto-foto juga ada perbatasan, jadi garis. Kalau di tengah kan namanya garis khatulistiwa. Yang di utara namanya Arctic Circle, jadi yang ujungnya ada itu. Terus ngelewatin situ udah tuh kira-kira kalau nggak salah 700-an kilo menuju finish. Kalau nggak salah ya. 700 kilo lagi nih. Kalau nggak salah, jadi udah ngelewatin situ. 700 kilo. Gua goes. Pokoknya goes. Pertanyaan lo tadi nanya ada nasi apa enggak? Nggak lama, gue kira-kira sejam goes gitu. Warung Padang sederhana. Sebelah kiri gue restoran Cina aja. Oh gitu. Kirain warung Padang sederhana. Imajinasi gue sih restoran Padang. Ya udahlah, gue makan. Pokoknya itu belum waktunya berarti. Makan dengan nasi. Makan. One fried rice. Cuman ya enggak restoran Cina ya, rasa nggak jelas juga sebenarnya. Cuman ya udahlah, ketemu nasi ya. Apa namanya, beef, nasi, ya makanan Asia lah, udah makan. Ya, terus ada temen kenalan gue tuh orang Amerika, dia berhenti juga, dia berhenti. Udah di situ gua udah wah, udah kurang dari 1000 kilo dan jadi tinggal berapa ratus kilo ya. Udahlah, berapa hari kan dibagi, palingnya 3 hari nyampe lah. Karena kan 200 kilo. 200 ya. Ya udah, terus itu gua ya tinggal menikmati aja tuh gua. Udah ada mulai berubah, pemandangannya ada sedikit berubah. Gua udah mulai sering ketemu sama apa istilahnya, reindeer ya. Jadi rusanya Santa. Banyak banget dan besar. Terus memang dia nggak kayak rusa Bogor ya, nggak kayak Kijang Bogor ya. Nggak nyeruduk lah pokoknya. Kalau kita samperin dia justru kabur. Palingnya ketemu, jadi hiburan baru di perjalanan itu ya, ketemu si rusa-rusa ini. Seru juga. Kadang-kadang kalau di restoran ada tuh yang burgernya atau steaknya daging rusa. Gue nggak tega juga ya makan. Kalau ngeliat di luar itu ya Bambi ya. Tadi ketemu gue makan sekarang gitu. Jadi Bambi. Jadi gue nggak makan, kan belum pernah nyobain. Ya udah seru, terus pemandangannya bagus. Udah mulai sering ketemu laut, teluk-teluk gitu, pemandangannya, terus nelayan-nelayan. Udah tuh, barulah tantangan berikutnya adalah gue mesti melewati, kayaknya ada sekitar 5 terowongan. 5 terowongan, 4 atau 5 gue lupa. Yang dibilang andal. Terowongan itu yang apa? Kalau kayak yang di foto ini, terowongannya tuh masih gampang. Jadi ada bicycle lane-nya. Ada bicycle lane, ada roadnya buat mobil sama sepeda. Itu masih enak. Itu dan biasa gitu.
keluar ya pemandangannya yang udah mulai enak gitu, mulai nggak bosenin gitu. Cuman ya kan udah nggak di kota juga ya. Ini nggak ada kota. Nggak ada kota ya. Udah habis ya. Kotanya mah nggak ada. Kotanya ya kota desa-desa. Iya. Kotanya sih nggak ada. Nanti kota berikutnya itu yang lumayan besar itu 30 kilo sebelum finish. Oh. Jadi terus gue selalu berbarengan sama kenalan gue yang orang Inggris yang pakai kenalan gue yang orang Inggris yang dia pakai Bullet, yang pakai cargo bike. Terus dia suami istri dia. Istrinya semua barang-barang istrinya dia yang bawa. Dia bawa ya. Kayak sepeda cargo Bullet. Nah itu gue udah selalu bersama dengan dia. Terus seru nih. Kita bertiga. Terus gue enak aja ada temen gitu kan. Iya, nggak manyun sendiri lah ya. Nah, gue paling sering sama mereka, jadi lumayan deket gue sama dia, sama si orang Inggris ini. Udah terus, nah sampailah ke terowongan yang sedikit menyebalkan, karena itu ternyata gue nggak tahu, ternyata terowongan itu masuk ke bawah laut. Gue kan pakai normal aja biasa, tanpa jaket, tanpa apa, karena di luar tuh panas. Pas masuk terus super dingin dan turun terus nanjak, lumayan curam nanjaknya, kira-kira 9% gitu. 9%-an jaraknya tuh berapa kilo loh? 5 apa 6 kilo gue lupa, pokoknya panjang 7 kilo loh, pokoknya panjang tuh lumayan tuh. Jadi dengan keadaan menggigil dan segala macam itu ya sangat tidak menyenangkan. Belum suara ya. Echo dari kendaraan-kendaraan lain jadi semua berisik dan narrow banget jalanan karena nggak ada bicycle lane-nya, jadi ya mengerikan. Gue cuma kebayang kalau misalnya gue mesti ban bocor atau ganti, gue mesti di situ di bawah laut lu bingung mau di mana lu. Tempatnya dia sediain sih kayak ada pistop gitu ya. Ada emergency areanya gitu ada, cuman dinginnya itu. Berapa dan kilo? Alhamdulillah 7 kiloan. Dan alhamdulillah gue nggak kenapa-napa, jadi 15 menit di dalam situ lumayan ya. Kayaknya lebih dah. Ya karena nanjak ya. Berasa. Kayaknya lebih deh. Lebih dari 15 menit ya. Jadi habis itu gue itu udah deket dong Udah lumayan deket gitu, udah berapa hari kan melalui rute-rute yang naik turun dan angin itu, akhirnya menuju ke setelah itu terowongan terakhir itu yang sedikit tidak menyenangkan itu udah paling terakhir. Nah keluar dari situ jalannya tuh wah bagus banget, gini bagus ya. Terus ketemulah yang mulai tanjakan hampir masuk desa gitu ya, berat itu dan angin. Jadi sepeda gue itu besi dan beratnya itu udah goyang sana. Berat 20 kilo aja masih goyang ya. Ke sana ke sini. Terus ya udah tuh berat banget. Itu basi dorong. Nah, terus gue ketemu foto ini tempat sampah ini. Gue lihat, gue mesti kasih lihat karena dia diikat sama beton kiri kanan. Takut terbang ke tempat sampah aja. Gue kasih lihat nih, ini tempat sampahnya diikat sama beton nih, biar nggak terbang nih. Jadi pengalaman itulah yang gue nggak pernah alamin ya. Kalau udah ketemu jalanan kayak gini, ya udahlah, tuh udah pasti biangnya headwind. Iya, nggak ada apa-apa soalnya. Nggak ada apa-apa segala macam. Cuman ya bagus, cuman kagak jadi kejot. Lo angin berapa tuh? Angin 20-30 kali? Lebih 40 kali ya? Kalau kata panitia ini pas sampai, jadi jalanan ini menuju ke satu kota sebelum finish, namanya Honningsvach itu. Ternyata kotanya nggak terlalu besar, tapi itu
tempat kapal-kapal pesiar bersandar, ternyata itu tempat turis juga. Terus daerah-daerah situ banyak nelayan-nelayan, jadi banyak restoran-restoran crab segala macam gede-gede itu, makanan seafood. Nah, dari kota 30 km ke finish itu, dari kota itu 30 kilo itu setelah berjuang nanjak-nanjak dan angin mewah ke kota itu, Honisfah itu 30 kilo tuh kira-kira hampir 6 jam kali. Lemah banget. 30 kilo 6 jam. Anjir, kita segitulah. Itu nanjak atau angin? Nanjak, dorong, angin, semuanya lah. Lengkap ya, paket komplit ya. Untung gak hujan tuh ya. Enggak sama sekali, gue bernasib baik nggak hujan. Akhirnya gue 30 kilo 6 jam, berarti 5 km per jam. Nyampe di titik finish. Ini titik finishnya ya? Nyampe lah di titik North Cap-nya itu, ternyata di situ tuh kayak ada camping ground-nya juga, jadi banyak turis-turis yang naik camper van segala macam tuh di parkiran pada nginap segala macam, cuman area tertutup. Jadi udah ketemu sign ini tuh udah selesai, udah seneng banget. Oh belum ya? Belum selesai. Gue sempet nempelin stiker Audax kecil. Cuman kemarin gue titip juga ke Om Jos yang tahun 2025 yang agak gede aja biar kelihatan. Jadi ya udah mulai rasanya udah beda haru ya? juga sih. Gitu. Pakai nangis dong ya? Gue mau nangis, cuma nama siapa ya? Kagak ada. Kirain kayak orang-orang ikut ultra di sini nyampe finish nangis. Nangis megang HP. Kok naik sepeda nangis, gue heran. Finish kok nangis. Seru sih. Akhirnya nyampe juga di North Cap di hari ke-19. Cuman yang planning gua mau. Ini nyampe hari ke berapa? 19 kalau nggak salah. Wah, under COT bos. Jadi gua itu targetnya kan 18. Gua udah janji sama Rihan benang jauh gua pengen ikut. Ternyata nggak bisa, meleset karena next flightnya yang gua masih balik itu. Jadi gua habis sampai. Ini selesai lu tanggal berapa? Aduh, tanggal berapa ya? Kan lu 20. Berarti mah udah Agustus lah. Udah Agustus tuh kalau nggak salah. Lu kagak capek? Kalau nggak salah 8 Agustus kalau nggak salah. 8 kagak capek. 8 masih 500 lagi. 7 Agustus. Masalah capek enggaknya ya, nanti gua ceritain. Masalah capek apa enggaknya adalah bukan masalah ya. Jadi gini, pas gua finish sudah makan, terus gua ke hotel. Kebetulan ada jemputan dari hotel, jadi gue nggak perlu gue balik ke hotel. Hotel gue itu di kota yang di Honisfah itu yang 30 km dari titik finishnya, dari si Tugu North Cap-nya ini. Jadi kebetulan dia nawarin gue mau dijemput nggak. Akhirnya gue dijemput naik mobilnya hotel, ownernya hotel karena hotel kecil jadi owner mobilnya sendiri. Nah dari situ gue mesti besokannya gue naik bus ke namanya Alta, kota Alta itu 200 kiloan dari situ. Wow. Gue naik bus. Semua peserta juga begitu akhirnya. Semuanya. Jadi naik bus, kita rame-rame. Naik bus. Busnya itu bisa masukin sepeda pakai bike box atau nggak pakai bike box. Jadi kardus itu. Kalau gue sih nggak gue kardusin, jadi gue masukin aja sepeda gue. Terus udah disitulah titik dramanya bahwa gue nggak bisa ikut bentang Jawa karena pesawatnya itu gue jadi selesai Jumat, nggak bisa terbang karena pesawat connecting dari domestik ke internasional itu baru ada hari Senin. Nah disitulah. Dari Jumat ke Minggu itu dari Jumat ke Senin itu gue nggak ngapa-ngapain karena sepeda udah gue packing, baru berasa capeknya. Ternyata
capek, nggak ngapa-ngapain tuh capek. Bosen ya. Anjing gue nggak ngapa-ngapain, sepeda nggak ada, malah capek. Bosen. Gue capek. Ngapain ya? Kayak Udah. kayak kambing bego gitu. Dan itu di hari Minggu di kota Alta itu semua bisnis tutup. Oh, manyun banget ya. Restoran dan segala macam, mau farmasi, mau apa tutup. Gila nih buat slow living banget di negara ya gue pikir. Nah, lu ngeletak di pinggir jalan juga gak ada yang tahu ya. Capeknya tuh karena udah nggak ngapa-ngapain gue ada sepeda, malah capek banget gue. Iya, bosen lah. Udah dramanya ya nyari box untuk packing, nyari di mana, di susah kan? macam lumayan rebutan Ya, karena kan rebutan ada orang ratusan, ya. ada ratusan Iya. peserta dan ada ratusan orang juga yang baik Nyari. touring yang bukan peserta event, maksudnya kan banyak tuh kok itu negara kan emang tempatnya Iya. touring. Berarti sepeda. kalau lu jualan kardus bekas itu laku kali ya? Laku banget. Gue ngorek-ngorek toko tempat sampah, toko furniture. Jadi gue kumpulin kardus-kardus buat gue rakit jadi card box gitu. Cuman gue juga pokoknya gue nyari terus. Pemulung situ laku tuh kalau jualan kardus laku tuh. Boleh tuh tahun depan kita kesana jualan kardus ya. Jadi karena belum ada yang ikut sebelumnya, jadi nggak bisa nanya-nanya kan. Nggak ada yang bisa nanya-nanya. Akhirnya tahun 2025 kan teman-teman jadi setelah gue finish dan gue ikut, banyak teman-teman yang terinspirasi untuk ikut di tahun 2025 ini. Nah mereka ikut, ya gue bisa membagi pengalaman gue semuanya itu. Jadi mereka lebih prepare lah, lebih in depth lah, lebih detail gitu gue kasih taunya. Kalau yang waktu gue ikut, gue nanya siapa gitu kan, nggak mungkin kalau nanya ke panitia, emang di sini gitu panitia. Ini ada itu nggak? Om ini boleh nggak? Om ini nggak? Kan ini Bahkan event kalau di sini yang ada yang teman gue, Bob nih nama-nama teman-teman gue ya, tolong daftarin. Udah gitu di sini masih banyak komplain ya. Udah dibikinin aplikasi supaya gampang. Masih aja cuma ngirimin nama gitu loh. Itu kan komen unsupported kak. Jadi ya Udah dikasih segitu banyak masih bilang event miskin deh. Ya udah jadi belajarnya akhirnya ya gue 4.000 kayak gitu. Kan itu bersamaan juga pada saat gue start tahun lalu itu si Bembeng teman kita itu kan ikut Transkontinental. Iya, Transkontinental dia. Dia gue startnya hari Sabtu, dia startnya hari Minggu. Dia juga 4.000 lebih, gue juga 4.000 lebih. Tapi dia finish duluan. Kan dia balapan, kalau lu kan jalan-jalan. Dia finish duluan. Adventure. Dia kalau nggak salah 400 per day deh kalau nggak salah. Iya. Tidak. Jadi ya itulah. Tapi kayaknya lebih seru yang NC sih. Buat akhirnya ya ada itu tipe orang beda-beda. Kebetulan memang karena gue yang menjalankan running di Indonesia, jadi memang itu kenapa gue menjalankan running karena emang ini tipe gue gitu. Lu gue ya jalan pace lu aja gitu. Iya, Gak usah kebut-kebutan. Ya, lucu juga kalau ada orang yang ada sih beberapa orang yang suka punya target finish 200 kilo 6 jam 7 jam ya apa aja apa juga gitu. Kalau gue jadi ini tipe namanya ya kalau gue akhirnya ini this is running gitu. Iya, perjalanan jauh. Ya lucunya itu setelah finish ya ketemu peserta lain yang akhirnya sama kayak kita juga gitu orang di Indonesia. Ini si bule-bule ini juga ngomongin kita tuh ngerasa cocok karena emang ini tipe gue yang gue suka gitu. Bukan yang diubur-ubur terlalu banyak gitu kan. Lucu juga si orang-orang ini ternyata mereka cara berpikirnya sama seperti gue gitu. Jadi memang ini kelompok yang sama nih. Ini yang sejenis nih. Ini yang sejenis nih orang-orang gila yang sama gitu. Jadi seru sih. Jadi ya itulah kenapa gue sukanya running dan plus ini agak jauh, adventure yang terjauh yang gue pernah coba. 4.000. Terus ya mungkin yang pernah jauh juga ya ada yang sampai Mekah ya. Beda lagi tujuannya. Kalau gue
ini yang terjauh, ada Zaki yang terjauh di waktu gue di Amerika, itu juga race across Amerika. Terus ada teman-teman yang ikut race orang Java 3.000 gitu. Cuman ya gue di Eropa sih totally beda lah, different. Beda inilah ya, beda Terus iklimnya udah beda. kan gue juga akhirnya gue nggak ikut bentang Jawa di 2024, gue 2025 di 2025. Semua yang ada beberapa temen yang udahlah lu kan udah 4.000 gampang lah, ini cuma seperberapanya gitu. Ternyata ya nggak gitu juga gitu, karena EG-nya 4.000-nya gue waktu yang gue ikut itu misalnya hampir 30.000 gitu. 30.000 meter. Kalau bentang Jawa kan let's say 15.000. Berarti kan setengahnya. Berat juga itu kalau dihitung-hitung. Setiap event punya karakter beda sih. Gua ikut Norcape 4.000 nggak ada, not even kempes, not even nggak ada technical problem sekali. Kemarin gua ikut bentang Jawa, udah set gua mesti ganti. Problem dari day one, day start udah masalah. Udah itu tantangan lain lagi. Iya, beda. Tiap event beda karakternya lah, nggak bisa disamain. Tapi seru sih, seru. Gua bener-bener yang abis itu lagi ya. Udah gitu. Apa gua keliling dunia ya gitu, udah mikir aneh-aneh. Tergantung waktu. Keliling dunia mah ya. Gitu. Semua tergantung waktu. Gue yang apa gua per benua ya gitu, gue lagi mikir apa ya gitu, muter benua lah. Tapi gue masih penasaran sama Graveland atau Badland atau yang di Amerika, yang pokoknya gue mau nyoba salah satu event Graveland. Sebenarnya itu buat gue cari referensi buat kegiatan teman-teman gue, ada kebon cross lah, ada jonggolen lah apa. Jadi gue punya reference yang lain gitu, karena ya ada berani nanjaknya lu, itu kan industri itu harus digerakkan gitu, itu mesti berkelanjutan gitu, jangan sampai nanti udah gitu aja gitu. Iya. Sayang sih. Betul. Anak-anak juga bentang Jawa udah rame, itu kan seru gitu ngeliat apa event-event ultra. Iya, ngeliat hype-nya seru gitu ya. Benar. Udah gitu Indonesia tuh buset deh, gede banget, banyak banget yang belum gua explore gitu. Ya faktor X-nya emang banyak sih, ada ya jalanan yang belum tentu ada, atau infrastruktur, safety apa enggak gitu. Jadi gua masih belum se ekstrim itulah. Banyak teman-teman yang udah menjelajahi Indonesia yang ekstrim, ya mungkin gua belum senekat orang-orang ini. Cuman gua lebih ya tahu diri lah gitu, nggak mau terlalu maksa gitu. Iya. Thank you Om Bob, sampai jumpa di cerita-cerita lainnya. Ada juga yang mewadahi cerita gua setelah 1 tahun. Deh. Lumayan lah ya. Nanti jangan lupa foto-foto di share ya. Jadi kapan balik modalnya gua nggak tahu. Jadi ya thank you teman-teman gua yang udah bantu gua secara waktu yang penting ya, jalan-jalan itu waktu, sponsor. Iya. Dan lucunya ya itu, gue waktu salah satu pengalamannya waktu gue mau pulang itu gue kena overweight karena sepeda gue berat. Terus gue ada temen, gue kenalan ada orang Filipina, dia pakai sepeda karbon. Dia nggak nyampe 20 kilo barang-barangnya dia, barang-barang gue. Berapa apa? Udah beli ekstra luggage buat bayar, masih juga gue bilang anjir gue. Setelah finish baru gue ada yang support sepeda karbon. Kenapa enggak? Setidaknya lu udah ada, Bo. Gue belum ada, Bo. Jadi berarti tahun 2026 gue nyobain karbon. Iya. Setidaknya udah ada, Bos. Bila waktunya muncul. Oke. Siap. Thank you Om Ale. Semoga kita ketemu di acara Ultra. Iya. Jangan lupa Audax Bali. Semoga tayang sebelum Audax Bali. Siap. Yuk. Thank you.